Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta ini. Ada berita baru, vaksin corona ditemukan Sinovac, jual vaksin Cina awal 2012 ya. Ini 25 September 2020 ya. CNBC Indonesia, produsen vaksin Cina Sinovac optimis vaksin COVID-19 CoronaVac buatannya akan siap disuntikan dan didistribusikan ke warga dunia pada awal 2021 termasuk ke Amerika Serikat. Ying Weidong, CEO Sinovac, berjanji untuk mengajukan permohonan izin ke Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat FDA untuk menjual CoronaVac di Amerika Serikat jika berhasil melewati uji klinis ketiga dan terakhir pengujian pada manusia. Yin Weidong mengatakan dia secara pribadi telah diberi vaksin percobaan. Pada awalnya strategi kami dirancang untuk Cina dan Wuhan. Segera setelah itu pada Juni dan Juli kami menyesuaikan strategi kami, yaitu menghadapi dunia. Ini kan tujuan kami adalah memberikan vaksin kepada dunia termasuk Amerika, Uni Eropa dan lain-lain, kata Yin. Maksudnya jualan. Bukan gratis itu. Dan itu bisnis triliunan dolar itu ya kan. Kita nggak tahu sebenarnya itu dirancang apa enggak sih. Kelihatannya dirancang sih awalnya dari Wuhan ya. Duit ya, begitulah. Korbannya nanti salah satunya Indonesia ya. Ya, duitnya untuk vaksin, terus untuk untuk makanan nggak ada ya, begitulah. Ya, silakan ikuti video saya berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Saya baru pulang dari sholat subuh berjamaah, ngajarin santri benerin bacaan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Terus habis ini rekaman di sini. Rekaman saya mengomentari Pak Luhut Binsar Panjaitan ya, yang kemarin mengumumkan di video di TV akhir Desember atau awal 2021 itu vaksin Corona Sinovac itu akan disuntikan ke 100 juta penduduk. Luar biasa ya. Jadi gini, ini kan negeri muslim terbesar di dunia. Kenapa yang untuk keputusan-keputusan strategis itu pemimpinnya non muslim ya, kayak Pak Luhut itu? Itulah nasib orang Indonesia ya. Jadi akhirnya pendekatan keimanan, pendekatan keagamaan itu nggak muncul ya, kecuali dari orang-orang yang non muslim seperti Pak Luhut ya. Ini mohon maaf ya, saya tidak mengatakan kafir ya, sebenarnya kafir. Ya kan orang yang nggak Islam sampai kafir ya, nggak usah pakai bahasa-bahasa dihalus-halusin lah. Nah, ini nasib kita itu begitu. Coba alangkah enaknya ya pada satu saat kita dipimpin oleh satu pemimpin, satu presiden yang dekat dengan Quran, cinta kepada Allah. Jadi waktu ngomong di depan rakyatnya itu ya, kemudian membawa kita itu semuanya menjadi taat kepada Allah, menjadi taat kepada Rasulullah, mengenal lebih dekat ya siapa Allah, siapa Rasulullah, dan betapa keterbatasan kita sebagai manusia. Nggak duit gitu aja loh, nggak hitungan. Manusia itu nggak dihitung pakai angka-angka gitu loh. Kemarin saya baca juga di online tuh tokoh Cina itu siapa namanya, nggak usah disebutin lah, pokoknya dia setelah mendistribusikan, istilahnya dia nggak jual tapi mendistribusikan vaksin itu di Cina. Habis itu dia berpikir akan mendistribusikan vaksin Sinovac itu yang bikinan Cina itu ke Uni Eropa, ke Australia, ke Jepang, ke Amerika. Dan di negara-negara itu, di Eropa, Amerika, Australia, dan Jepang itu kan tingkat izinnya itu untuk menyuntikkan vaksin itu kan ketat sekali gitu, nggak mudah. Terus jawab si orang Cina ini, yang tokoh pejabat Cina itu siapa namanya, dari Kementerian Kesehatan atau dari ya pokoknya dari orang tertinggi itu. Dia bilang semua kondisi bisa berubah. Jadi dia pikirannya akan dapat duit banyak kan dengan menjual vaksin itu ke seluruh dunia. Itu strategi dari Cina itu. Dan tentu akan menjual itu ke Indonesia. Ke Indonesia kita hitung ya. Jadi kita ini negeri muslim ini katanya ada
apa vaksin merah putih. Mana itu lembaga Eijkman yang di sini dekat di dekat Cipto Mangunkusumo ya, kalau karena lembaga Eijkman di situ ya, katanya bisa mampu menghasilkan vaksin, apa istilah Pak Presiden, vaksin merah putih, dan kita akan menghasilkan vaksin merah putih. Lah sekarang buktinya Desember katanya akan ditargetnya akan 100 juta penduduk yang divaksin. Vaksinnya dari mana itu? Kan vaksin Cina yang sudah katanya dicobakan di Ridwan Kamil dan teman-temannya di Jawa Barat itu. Terus vaksin merah putih karya bangsa Indonesia mana, katanya bisa. Ini piye. Nah, sekarang kita hitung ya, 100 juta itu kan 100 kali 10 pangkat 6, jumlah nolnya itu berarti ada 8 ya. 100 kali 10 pangkat 6 berarti 10 kali 1 kali 10 pangkat 8 ya. Kalau harga vaksin itu 10.000 kan berarti 10 pangkat 4, ya nggak? Jadi kalau yang divaksin itu 100 juta, 10 pangkat 8 tadi dikali 10.000, 10 pangkat 4 berarti kan 10 pangkat 12, nilainya itu 1 triliun itu kira-kira. Jadi bisnis yang sangat besar itu kalau 10.000 lah. Terus alat-alatnya yang lainnya yang di belakang rangkaian proses vaksin itu kan ada alat, ada biaya ini, biaya itu, triliunan tuh bisnis vaksin itu. Kalau 10.000 ya saya nggak tahu harganya berapa itu. Nah, biasanya kalau menurut ahli itu bisnis dan politik itu seperti satu koin dengan dua mata uang, kiri kanannya kan itu nggak bisa dipisahkan tuh, politik dan bisnis. Nah, sekarang pemerintah mengambil kebijakan politik, mengambil keputusan politik mau memvaksin 100 juta. Nah, kan ada bisnisnya di balik itu. Nah, kita nggak tahu itu uangnya itu apakah bisa selamat apa enggak. Uang rakyat kan itu sebanyak itu. Belum aspek politisnya dan macam-macam. Ya, kalau misalnya pemimpinnya itu dekat dengan Allah, dengan Quran, itu mungkin kita akan diajak tobat kali ya. Kan ini musibah dari Allah, diajak tobat. Rakyatnya itu diajak untuk menjadi hamba Allah gitu loh, bertobat kepada Allah, dosa-dosa begitu banyak ya. Dan kita minta pertolongan Allah untuk mengangkat vaksin ini. Vaksin ini kan ciptaan Allah, bukan apa, corona ini kan Allah, makhluk Allah, ciptaan Allah. Harus terkait gitu ya dengan keyakinan itu. Nggak semata-mata didekati dengan pikiran-pikiran yang sekuler, memisahkan keyakinan keagamaan dengan kehidupan sehari-hari. Problemnya masyarakat kita adalah dipimpin oleh orang-orang yang jauh dari kedalaman keimanan dan juga rasa khasyah kepada Allah. Pemimpin-pemimpin kita lihat ya di media massa, cara dia ngomong, cara dia melihat masa depan, cara dia menganalisa persoalan, cara dia memberi harapan terhadap rakyatnya. Kelihatan pemimpin kita itu jauh dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menghasilkan persoalan yang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga kita masing-masing, saya menasihati diri saya sendiri, Yudi Pramuko, untuk taat, semakin taat dan patuh kepada Allah dan Rasulullah, dan menghidupkan, merawat rasa takut, rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Yudi Pramuko, tuang donat dari para YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabran Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.